dalam menjalankan rencana dinasti Jokowi itu, di samping tadi melanggar politik sandra menyandra, juga memanfaatkan dua lembaga penting. Bagaimana Jokowi memanfaatkan kekuatannya untuk mengendalikan polisi. Polisi dijadikan alat untuk berlindung supaya pembuktian ijazah palsu Jokowi di pengadilan itu tidak pernah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya coba sampaikan hal-hal yang saya bagi kepada 4 objek utama, yaitu pertama background, kenapa kita mengadakan acara ini, kemudian kita potret atau kita coba singgung profil dari Jokowi, kemudian yang ketiga kita bicara tentang peran Pak Prabowo, keempat kita bicara tentang kita ke depan mau apa gitu ya. Nah, jadi kalau background, sebetulnya acara ini sudah kita rencanakan sekitar 3 minggu yang lalu, terutama di-trigger oleh rencana Jokowi untuk melakukan safari politik ke daerah-daerah. Ya, seolah-olah dia ini berjalan tanpa hambatan untuk meneruskan dinasti Jokowi, untuk menggalang dukungan politik, supaya nanti bisa berjalan mulus pengalihan dari Presiden Prabowo ke Gibran. Karena itu Jokowi tidak peduli dengan misalnya aturan main, konstitusi, undang-undang, dan partai-partai. Partai-partai lain berarti dia sudah curi start gitu ya. Jadi karena itu kita berniat untuk menghambat rencana busuk yang mengkhianati konstitusi ini oleh Jokowi. Jadi oke, di Lampung sudah bisa berhasil, tapi di daerah lain ini harus dihambat rencana Jokowi ini, ya. Kemudian hal yang kedua, kita coba potret siapa Jokowi. Ternyata Jokowi ini adalah pengkhianat konstitusi, melanggar berbagai undang-undang dan peraturan, dan terduga berbagai kasus korupsi, sehingga dapat predikat sebagai pemimpin kedua terkorup di dunia, ya. Jadi orang seperti ini mestinya dikenal oleh rakyat dan dicatat oleh DPR untuk dihentikan, jangan malah dibiarkan, atau memang mereka ini adalah orang-orang atau pimpinan partai itu memang sudah berada di bawah kendali Jokowi. Kenapa? Karena di samping tadi melanggar berbagai hal, ternyata Jokowi ini punya moral menjalankan politik sandra menyandra seluruh partai, untuk dengan begitu nanti agendanya untuk meneruskan dinasti Jokowi itu bisa terlaksana. Jadi dalam menjalankan rencana dinasti Jokowi itu, di samping tadi melanggar politik sandra menyandra, juga memanfaatkan dua lembaga penting. Misalnya terkait dengan ijazah palsu. Apa itu? Siapa itu? Ya tadi kita sebut bagaimana Jokowi memanfaatkan kekuatannya untuk mengendalikan polisi. Polisi dijadikan alat untuk berlindung supaya pembuktian ijazah palsu Jokowi di pengadilan itu tidak pernah terjadi. Dan yang kedua itu adalah UGM. Dua lembaga ini ada di bawah kendali Jokowi, dan juga yang lain-lain termasuk tadi politik sandra yang dilakukan terhadap partai-partai. Nah, dengan profil dari Jokowi seperti itu, kita coba lihat ke hal ketiga, yaitu tentang Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo ternyata selama 2 tahun lebih, ya, hampir nih, tapi selama 1 tahun 4 bulan, kira-kira ini Pak Prabowo sudah menggunakan kata rakyat lebih dari 650 kali. Ya, kata rakyat ini.
Kemudian minggu lalu bicara mengingatkan polisi, kemudian Kejaksaan Agung, lalu juga KPK bahwa sepatu Anda katanya itu pakai uang rakyat, Anda di sana pakai uang rakyat dan sebagainya. Tapi dalam menjalankan pemerintahannya, Pak Prabowo ini jauh dari aspirasi rakyat. Kalau rakyat misalnya menuntut tangkap dan adili Jokowi, terkesan Pak Prabowo ini ada di bawah bayang-bayang dari Jokowi. Bahkan yang terakhir, tadi Pak Said sudah cerita, bagaimana ada tim yang ingin memberantas korupsi, dengan kasat mata ada di depan mata kita semua. Bagaimana Polri mengerahkan selayaknya seperti mau perang ya untuk menangkap, tapi orang yang ditangkap itu tidak jelas sebetulnya sasarannya itu. Harusnya kalau begitu banyak alat bukti, orang ini ya atau Jampitsus itu sudah dijadikan sebagai statusnya tersangka. Tidak pernah terjadi itu. Tapi yang lebih penting adalah Pak Prabowo itu di mana ya. Ini Polri ada di bawah kendali kontrol Pak Prabowo, harusnya. Kejaksaan juga demikian. Tapi yang ada adalah bahwa Polri digunakan oleh Jokowi dan oligarki untuk melawan apa upaya yang dilakukan oleh Pak Prabowo, terutama untuk memberantas korupsi seperti tadi yang disinggung oleh Pak Said Didu. Jadi faktanya adalah sebetulnya yang masih memerintah saat ini atau bahwa Prabowo itu ada di bawah bayang-bayang kekuatan Jokowi itu benar adanya. Apalagi Jokowi terancam dengan penyelesaian kasus ijazah palsu, di mana kejaksaan itu pertama misalnya bisa melepaskan teman kita untuk tidak jadi ditangkap. Dan ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi yang penting sebetulnya kembali kepada Pak Prabowo. Kita menuntut supaya Pak Prabowo itu jangan berada di bawah bayang-bayang Jokowi yang faktanya itu masih terjadi kasat mata di depan mata kita, dan itu bisa tercermin bagaimana Polri bertindak tanpa kendali Presiden untuk membuat huru-hara seolah-olah terjadi perang untuk membuat seseorang sebenarnya Jampitsus yang sampai saat ini sebetulnya belum ditetapkan sebagai tersangka tapi disuruh mundur. Nah, kita mau kalau memang Jampitsus ini diduga terlibat korupsi, maka beliau itu harus segera dijadikan tersangka. Tapi kalau itu tidak terjadi, maka sebetulnya nanti di belakang ini bisa saja ada deal politik, Jampitsus mundur, agenda pemberantasan korupsi Pak Prabowo itu tidak berjalan optimal, lalu Jokowi lolos dari kasus skandal ijazah palsu, maka kita sebetulnya akhirnya mengingatkan kepada Pak Prabowo, Anda ini sebetulnya tulus tidak bicara soal menjadi presiden dari rakyat, ya, tapi justru bekerja untuk melanjutkan atau membiarkan agenda Jokowi untuk meneruskan kekuasaan lewat dinasti Jokowi. Kita mau Pak Prabowo sebetulnya konsisten dengan ucapan bahwa dia bekerja untuk rakyat, yang tadi saya sebutkan. Mungkin kalau bulan Maret sudah menyebutkan kata rakyat itu 650 kali, mungkin sampai sekarang sudah 1000 kali untuk rakyat, tapi fakta itu untuk oligarki dan melindungi Jokowi. Ya, kita tidak mau presiden seperti itu. Kalau memang seperti itu adanya, masih terus bekerja, tidak berani berhadapan dengan Jokowi, kemudian tidak berani berhadapan dengan konglomerat hitam, maka sebetulnya lebih baik Pak Prabowo itu mundur secara baik-baik. Ya, bahwa saya tidak sanggup, ya, karena itu saya meletakkan jabatan, tapi pada saat yang bersamaan dia jangan sampai membiarkan Gibran naik menjadi
jadi presiden. Itulah yang saya kira perlu kita pahami, dan karena itu yang keempat, saya menghimbau kita semua untuk terus bersuara agar kejahatan yang sudah dilakukan oleh Jokowi dan sedang menyiapkan dinastinya untuk terus berkuasa ini bisa dihentikan. Dan salah satu poin penting yang perlu kita ingatkan adalah Pak Prabowo sangat berperan di sana. Tapi kalau Pak Prabowo memang tidak mampu, bicara saja terus terang, jangan bawa lagi kata-kata rakyat, biarkan rakyat yang bersuara, dan kita semua akan terus menyuarakan untuk tangkap dan aliri Jokowi dan makzulkan Gibran. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.